sebelum kita ke Mas Rifki, tapi ini ada komen netizen, Okezoners yang ngelitik nih. Saya harus perlu klarifikasi Mas Umam dulu. Kemarin Caimin, Zulhas, Bahlil, dari Grotenamen, dari Okezoners. Kemarin Caimin, Zulhas, Bahlil dan kawan-kawan bertemu tanpa AHY. Kenapa? Apa Demokrat ketinggalan kereta atau mau ditinggal? Saya harus konfirmasi dulu nih ke Mas Umam. Kereta tetap di sini-sini saja. Itu dilakukan kan pada beberapa saat sebelum tahun baru. Dan di saat yang sama itu bukan sesuatu yang sebenarnya tidak spesifik terkait dengan itu. Dan inisiatornya Pak Bahlil, bukan Pak Dasko dan sebagainya. Sifatnya untuk mendiskusikan hasil rakernas ya dari teman-teman Golkar. Dan ya kita sendiri di Partai Demokrat terinfo. Dan setelah itu juga Mas AHY diajak Pak Prabowo ke Aceh, ke Sumatera Utara. Kita juga ada pemilahan-pemilahan dalam konteks kerja-kerja kerja-kerja yang sifatnya teknokratis, kerja-kerja politik. Kalau misal memungkinkan, saya pikir ini. Artinya kalaupun di situ misal Mas AHY nggak ada, bukan berarti kemudian Demokrat juga tidak terinfo. Kita sangat terinfo. Oke. Jadi all good. Ya. BTW, Show must go on. Dan semua baik-baik saja. tapi kalau misalkan kita lihat ke belakang nih, BTW, saya nanya juga kok kesannya Pak Prabowo makin mesra sama AHY. Gimana nih tanggapan Mas Umam? Biasa aja. Biasa aja ya. Apa ya yang mesra? Ya, Pak Prabowo selalu membuka ruang bagi semuanya. Ya semuanya, tidak ada yang kemudian dianak emaskan atau sama sekali tidak ada. Jadi betul-betul ini menjadi ruang bagi kita. Maka dalam konteks positioning pilkada di DPRD yang disampaikan oleh Kang Sekjen Partai Demokrat, Kang Herman Hoiron, sebenarnya itu mengafirmasi bahwa kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, apapun nanti putusan dari Pak Prabowo. Karena yang disampaikan argumen misalnya dalam konteks hari ini, kalau misal kemudian beliau nanti juga mendapatkan saran, masukan, bahkan merespon situasi dinamika yang cukup berbeda misalnya, tentu beliau memiliki kebijaksanaan, kearifan untuk menentukan. Kita masih ingat bagaimana kemudian terkait dengan, saya masih ingat di ujung 2024, menjelang 2025. Waktu itu pajak 12%. PPN itu kan sudah sangat firm. Tapi ketika kemudian suara masyarakat sipil menggema, Pak Prabowo juga mendapatkan saran masukan dari sejumlah pihak, para ekonom, impact-nya terhadap ekonomi nasional seperti apa. Beliau punya kebijaksanaan tersendiri untuk menimbang sekali lagi mana maslahah dan mafsadat yang jauh lebih baik. Dan itu kemudian beliau putuskan. Nah di level itu, jadi asbabul wurud dari statement Kang Sekjen Partai Demokrat, kita memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, itu konteksnya kita makmum di level itu. Jadi kita makmum. Karena memang imamnya kan Pak Prabowo kan. Mau masbuk atau tidak kan sudah ikut dalam jamaah. Jadi tidak masalah. Artinya bahwa dalam konteks ini sudah menjadi satu kesepakatan kolektif bahwa evaluasi terhadap sistem ini penting. Dan satu lagi Mas, saya agak unik ya. Saya beberapa waktu, mungkin tahun lalu ya, saya kedatangan tamu dari National Cheng Kung University, namanya Profesor, saya manggilnya Profesor Sung, Jojen Sung dari Cheng Kung. Saya waktu itu bertanya, karena saya sedang melakukan riset terkait dengan konteks transformasi ekonomi di negara-negara Asia Timur ya. Karena kalau misalnya kita bicara transformasi ekonomi kan rujukannya Asia Timur. Jepang melakukan itu pasca Perang Dunia Kedua, kemudian Korea Selatan yang dulu tahun 60-an GNI per kapitanya itu sama kita. Sekarang bisa 5-7 kali lipat di atas kita. Kemudian Taiwan sendiri, kemudian sekarang China. Pertanyaan saya sederhana. Saya tanya Prof. Sung, terkait dengan konteks transformasi ekonomi, economic transformation in East Asian countries, what kind of political system which is suitable to support the economic transformation? Dalam bayangan saya, dia orang Taiwan, dia scholars, profesor dari Taiwan, yang dalam kepalanya perspektif ekonomi politiknya sangat American minded. Tapi dia juga melihat bagaimana situasi yang ada di Asia Timur saat ini.
Jawaban dia di luar ekspektasi saya. Saya pikir dia akan menjawab tentang demokrasi. Yes. Tetapi jawaban dia bukan demokrasi. Karena itu akan relatif menciptakan chaotic situation. Maka dia menyarankan waktu itu sesuatu yang jauh lebih efektif. Mungkin dalam balutan centralized, tetapi tidak membuka ruang, tidak menutup proses dialog, proses partisipasi, tetapi tetap kemudian harus efektif di dalam satu komando yang lebih kuat dan lebih tegas. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah refleksi bagi saya pribadi waktu itu. Kok unik juga ya, dalam perspektif teman Taiwan ini juga punya pandangan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kita sudah berkomitmen Indonesia bahwa demokrasi tetap menjadi sebuah pilihan kita. Kita juga percaya di antara sekian banyak sistem politik yang ada, demokrasi still the best. Yes. Tetapi bahwa bagaimana kita menciptakan substantive democracy, bukan hanya procedural democracy, itu menjadi hajat bersama. Bukan hanya partikel 1-2. Kita juga membuka telinga, membuka mata terhadap saran masukan dari elemen civil society yang lain. Oke, ini kita balik dulu ke Mas Rifki ya, soal tadi demokrasi. Bahwa masyarakat sekarang ini kan, terutama beberapa bulan ini, mulai melek sama demokrasi. Mulai melek sama ke hak mereka untuk memilih gitu kan, terutama melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa unik. Gitu kan. Mereka mulai di medsos, tunggu kami 2029 gitu. Gue tandain lu, bahasa gitu kan, bahasa masyarakatnya. Tapi tiba-tiba masyarakat pemerintah menggulirkan wacana ini. Kalau dari perspektif Mas Rifki sendiri gimana itu? Iya, saya sepakat dengan itu ya. Bahwa dengan hari ini partisipasi digital lagi tinggi-tingginya. Yes. Artinya kalau kita lihat demo Agustus misalnya kan, ketika ada anggota DPR RI yang blunder, lalu terorkestrasi sangat panjang sehingga ada banyak demonstrasi kan. Dan kalau kita melihat dalam agenda yang lain, contoh soal bencana di Sumatera kan, ini kan juga dikawal juga oleh para influencer, mungkin oleh banyak netizen. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di level digital itu sangat tinggi. Dan ini juga penting juga kita melihat dalam konteks pilkada DPRD ini. Ketika misalnya partisipasi digital lebih tinggi, kenapa kita kembali ke model yang dulu kita anggap bermasalah? Kenapa nggak kita lihat model hari ini, kita evaluasi, dan kita lihat model barunya bagaimana. Kenapa harus kembali ke model lama? Jangan-jangan ini kan selera politik yang mahal dan murah ini perspektif elit, bukan masyarakat. Oke. Ini kan survei terbaru juga ada nih yang keluar, ternyata 66% menolak kan. Dari mana tuh? Dari LSI misalnya. LSI mana? Indonesia ya? Indonesia. Ya artinya ada data itu kan. Yang jelas bukan lembaga saya gitu kan. Ada data itu. Jadi kalau kita melihat fenomena itu, artinya kan bahwa masyarakat masih menganggap pilkada itu penting secara langsung. Karena ini momentum bagi masyarakat itu langsung melihat kepala daerahnya. Ya oke, kita melihat dalam konteks distribusi uang yang tadi kita bilang kan. Misalnya kalau lewat DPRD mungkin hanya dinikmati oleh sekelumpulan elit aja, lewat DPRD. Tapi kalau langsung kan ramah UMKM juga kan. Ya misalnya ada tukang baliho, ada misalnya banyak hal yang akan dilakukan. Ini bukan politik uangnya ya, tapi banyak secara ekonomi kan juga harus ada kita lihat juga. multiplier effect-nya. Iya, bagaimana dampak ekonomi ketika pilkada langsung. Dan bagaimana dampak ekonomi di pilkada lewat DPRD. Ini kan juga penting juga kan. Karena ada juga, ini kan musim juga panjang, kita nikmati beberapa periode terakhir. Dan kembali lagi soal aktivitas dari kelompok yang hari ini ramai di TikTok, hari di media sosial, Instagram, dan juga aplikasi lainnya, bahwa jangan sampai jadi ini kan gerakan-gerakan banyak negara kan Gen Z udah mulai tampil juga kan ini mengganggu banyak pemimpin. Tapi jangan sampai juga ketika pertumbuhan demografi kita makin baik, tapi kok perspektif kita baby boomer ya? Iya, baby boomer. Nggak mau melihat bagaimana sih perspektif milenial, mungkin Gen Y atau Gen Z. Padahal kita juga penduduk juga kan. Maka ini yang penting juga kita lihat, bahwa dalam konteks bernegara, apalagi ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hari ini misal ada soal bencana, soal berbagai keluhan, kan mereka kan langsung mengadu ke kepala daerah. Kalau misalnya kepala daerah dipilih lewat DPRD, tentu ketakutan kepala daerah terpilih bukan lagi pada masyarakat,
tapi kepada anggota DPRD atau partai politik yang memilih mereka. Iya. Benar kan? Iya, ada ketakutan di DPRD Sampai, ya. ketika pilkada langsung pun masih banyak kok kepala daerah yang nakal, yang nggak mau ketemu masyarakat, nggak mau ini. Tapi bayangkan itu dipindahkan ke level DPRD. Nggak ada kepentingan, nggak ada misalnya MOU antara masyarakat dengan rakyat, misalnya dengan ancaman bahwa ketika lu nggak peduli dengan masyarakat, nanti lu nggak akan dipilih lagi di periode selanjutnya. Jadi bisa jadi nanti kepala daerah kalau dipilih DPRD, dia akan dalam tanda kutip mengabdi kepada DPRD dibanding mengabdi kepada masyarakat. Iya, lebih logis. Karena memang nggak ada kepentingan apapun mereka dengan masyarakat. Karena mereka dipilih lewat DPRD. Itu tuh belum lumrah saja kan. Nggak ada kekhawatiran bagi kepala daerah terpilih itu akan diganggu di pilkada selanjutnya. Karena itu lewat DPRD. Tapi ada poin yang cukup menarik. Mungkin juga akan nanti disinggung oleh Mas Umam. Jadi kalau misalnya pilkada lewat DPRD ini juga akan mengganggu partai-partai kecil. Mungkin kita melihat ada partai-partai yang misalnya dia itu nggak masuk parlemen nasional. Oke. Tapi dia punya beberapa kursi di parlemen daerah, tapi dengan modal, karena dia punya kader yang cukup populer, dia mampu kok memenangkan pilkada. Tapi ketika misalnya, kalau kita lihat hitung-hitungan MK, ini kan Pileg 2009 kan, kalau kan 2 tahun 2031 pilkada. Kalau misalnya kita menetapkan pilkada via DPRD, saya yakin partai-partai besarnya akan bertarung habis-habisan di Pileg. Bahwa memenangkan kader di pilkada DPRD tingkat daerah bukan hanya kepentingan partai untuk menang di daerah, tapi kepentingan untuk memenangkan pilkada 2021. Dan ini pasti lumrah. Kalau kita lihat peta hari ini, tentu Demokrat juga akan dirugikan. Karena kalau kita lihat peta kan kayak Golkar, Gerindra juga akan diuntungkan dalam konteks hari ini. Dan ketika misalnya ini siapa yang menguasai pilkada 2031, pasti dia akan melihat peluang besar di 2034 di Pilpres atau Pileg. Karena secara nggak langsung, penguasai daerah adalah ruang pertama untuk bersosialisasi kan. Bagi partai untuk membangun basis. Ketika misalnya partai-partai kecil nggak mampu, mereka punya kader bagus tapi nggak bisa negosiasi di level elit DPRD, mereka nggak akan punya ruang untuk memenangkan pilkada. Artinya partai mereka makin mampus di 2034 karena nggak ada ruang untuk menghidupi partainya. Kecil-kecil memang nggak ada. Nah, dan saya rasa ini akan menguntungkan partai besar. Para investor ujung-ujungnya akan bermain di Pileg. Karena mereka punya kepentingan untuk memenangkan orang di pilkada lewat DPRD. Ini juga penting juga dilihat oleh partai politik lainnya. Karena memang saya rasa Demokrat juga akan dirugikan. Makanya saya membaca hari ini, Demokrat mungkin di langit dukung DPRD, tapi di bumi dia pasti dukung langsung. Nah,